Solusi bagi yang haid ketika umroh. Pertama, ada 3 istilah yang perlu kita kenali. 1. Ihram, yaitu niat untuk melakukan manasik haji atau umroh, al-mausu'ah al-fiqhiyah. Dan ketika seseorang melakukan ihram, dia harus memperhatikan aturan dan larangan ketika ihram. 2. Haji, rangkaian kegiatan ibadah tertentu di tanah haram selama waktu tertentu. 3. Umrah, rangkaian ibadah tertentu yang dilakukan di Masjidil Haram yang meliputi tawaf, sa'i, dan tahallul, fikih sunnah. Orang yang hendak melakukan haji atau umrah disyaratkan harus dalam kondisi ihram, dan ihram harus dilakukan di luar mikot. Ibarat orang yang mau ke luar negeri, dia harus memiliki visa sebelum dia masuk negara lain. Setelah punya visa, dia bisa ke kota Mekah, ke Madinah, atau ke Jeddah. Kedua, orang boleh melakukan ihram baik untuk haji maupun umrah dalam kondisi haid ataupun hadas besar. Karena tidak disyaratkan dalam ihram harus suci dari hadas besar maupun kecil. Ada beberapa dalil yang menegaskan hal ini. 1. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat haji, sesampainya di Dzul Hulaifah atau Bir Ali, yaitu mikot penduduk Madinah, Asma bintu Umais, istri Abu Bakar, melahirkan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh istrinya untuk mandi dan berniat ihram. Hadis riwayat Muslim. Ketika wanita melahirkan, dia akan mengalami nifas. Dan wanita nifas dalam kondisi hadas besar. Namun Nabi SAW tetap memerintahkan Asma untuk melanjutkan ihramnya dalam rangka berhaji. 2. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan pengalamannya ketika berhaji bersama Nabi SAW. Saya ikut haji wada bersama Nabi SAW. Ketika sampai Mekah, saya mengalami haid, sehingga tidak bisa tawaf di Ka'bah dan tidak sa'i. Aku pun mengadukan hal ini kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, lepas gelunganmu, bersisirlah, dan niatkan ihram untuk berhaji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini dalil bahwa wanita haid, nifas, orang yang berhadas, dan orang junub sah melakukan semua amalan haji, membaca doa-doanya, dan tata caranya, kecuali tawaf, dan melakukan salat 2 rakaat setelahnya. Mereka boleh melakukan wukuf di Arafah atau yang lainnya. Syarah Sahih Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, wanita haid dan nifas ketika tiba di mikot, maka dia mandi dan berniat ihram, serta boleh melakukan semua manasik selain tawaf di Ka'bah. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, bagi wanita haid harus tetap berniat untuk umrah ketika di mikot. Ketiga, dibolehkan bagi wanita haid untuk mengonsumsi obat pencegah haid. Hal ini pernah difatwakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanya tentang wanita yang haidnya lama. Wanita ini ingin mengonsumsi obat pencegah haid, dan beliau menilai tidak masalah. Hadis riwayat Abdur Razzaq. Selama darah berhenti sempurna, wanita ini dinilai suci, sehingga boleh untuk melakukan tawaf dan sholat. Namun jika masih ada darah yang keluar, meskipun setetes, maka statusnya haid. Dari Ibnu Jurayj, Atta ditanya tentang wanita yang mengalami haid, mengonsumsi obat pencegah haid, hingga haidnya berhenti. Padahal itu di rentang waktu yang menjadi kebiasaannya. Apakah dia boleh tawaf? Jawaban Atta, boleh jika dia yakin darahnya berhenti. Namun jika dia merasa darahnya masih ada yang keluar, meskipun setetes dan tidak berhenti, maka belum suci. Hadis riwayat Abdur Razzaq. Keempat, jika haid tetap tidak berhenti sampai jadwal kepulangan, sementara tidak mungkin baginya untuk tetap tinggal di sana menunggu suci, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini ada 2 rincian. 1. Jika memungkinkan baginya untuk kembali ke Mekah setelah suci untuk mengulang umrah, maka dia bisa pulang sementara. Dan jika sudah suci, dia kembali lagi ke Mekah untuk umrah.
Kondisi ini hanya mungkin bagi yang tinggal di sekitar Mekah atau penduduk Saudi. 2. Jika tidak memungkinkan baginya untuk kembali, seperti penduduk luar Saudi, maka wanita ini dalam kondisi darurat sehingga gugur baginya syarat suci haid untuk menyelesaikan kegiatan umrahnya. Artinya, dia boleh masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf dan sa'i dalam kondisi haid. Namun dia harus memastikan memakai pembalut agar tidak ada darah yang mengenai masjid. Kasus di atas pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah. Jawaban Lajnah, jika masalahnya seperti yang disebutkan, wanita mengalami haid sebelum tawaf dan dia dalam kondisi ihram, sementara mahramnya harus segera melakukan safar dan wanita ini tidak memiliki mahram dan tidak ada suaminya di Mekah, maka gugur baginya syarat suci haid untuk masuk Masjidil Haram dan tawaf karena darurat. Dia harus memakai pembalut, kemudian melakukan tawaf dan sa'i untuk umrah. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan penjelasannya, kecuali jika memungkinkan baginya untuk melakukan safar dan kembali lagi ke Mekah bersama mahramnya atau suaminya, karena jaraknya dekat atau biaya safarnya murah. Dia bisa safar dan segera kembali ketika darah haidnya telah berhenti untuk melakukan tawaf umrah dalam kondisi suci. Karena Allah berfirman, yang artinya, Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Fatwa Islamiyah. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.